Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Pada video ini kita masih membahas materi matematika kelas 10 kurikulum merdeka. Dan ini adalah video bagian ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian 1 dan 2, silahkan cek aja linknya di kolom deskripsi video ini. Oh ya, pada video bagian ketiga ini kita akan belajar materi bentuk akar. Yang pastinya ini bukan materi yang asing bagi teman-teman, karena materi ini sudah pernah teman-teman pelajari di kelas 9 SMP. Oke, sekarang langsung aja kita bahas materinya ya. Oke, kita masih belajar bab pertama matematika kelas 10 kurikulum merdeka, yaitu materi eksponen dan logaritma. Dan ini adalah video bagian ketiga ya. Nah, pada video ini kita akan belajar submateri bentuk akar teman-teman, yang pastinya teman-teman udah gak asing dengan materi ini. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama tentang hubungan bilangan pangkat dan akar. Nah, pada video bagian 1 kan kita udah belajar sifat-sifat eksponen ya. Salah satunya ada sifat seperti ini. Jika teman-teman menemukan sebuah bilangan yang berpangkat rasional atau pangkat pecahan seperti ini, untuk pangkat pecahan ini bisa kita nyatakan dalam bentuk akar. Jadinya ya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, teman-teman perhatikan dulu penyebut atau bagian bawah pada pangkat pecahan ini. Di sini n ya. Nah, n ini akan menjadi indeks pada akarnya. Sementara bagian pembilangnya dia tetap menjadi pangkat. Jadi a pangkat m per n ini bisa kita nyatakan seperti ini. Nah, ini dibacanya adalah akar pangkat n dari a pangkat m ya. Nah, dengan ketentuan n atau indeksnya itu harus positif. Oh ya, bagi yang belum tahu, angka yang ditulis pada bagian sini pada bentuk akar ini disebutnya adalah indeks, oke? Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Nyatakan bentuk berikut dalam bentuk akar. Di sini teman-teman lihat ada 4 bentuk perpangkatan. Akan kita ubah ke dalam bentuk akar. Ini semuanya pangkat rasional, pangkat pecahan, jadi pastinya bisa kita ubah ke bentuk akar. Yang pertama, X pangkat 3/5. Sekali lagi ingat, kita lihat dulu penyebut atau bagian bawah pada pangkatnya. Di sini kan penyebutnya 5, ini menjadi indeks dari akarnya. Jadi kita tulis di sini 5 menjadi indeks, lalu X pangkat 3 di dalam akarnya. Jadi kayak gini. Ini dibacanya akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Jelas? Oke, kita lanjut ke soal kedua. 3P pangkat 2/5. Kita ubah ke bentuk akar lagi. Nah, jika ada bentuk seperti ini teman-teman, teman-teman harus ingat yang berpangkat 2/5 ini hanya P saja, 3-nya ini enggak ya. Jadi kalau kita kasih kurung tuh kayak gini nih ya, 3 kali P pangkat 2/5. Jadi yang berpangkat 2/5 itu hanya P saja. Jadi kalau kita nyatakan dalam bentuk akar, maka 3 ini berada di luar akar. 3 akar, indeksnya berapa? Indeks itu adalah penyebut pada pangkatnya. Di sini indeksnya adalah 5, lalu P pangkat 2. Gampang kan? Oke, kita lanjut bagian sini. Soal ketiga. 3X pangkat 6 Y dipangkatkan 1/3. Oh ya, teman-teman tahu kan sifat pada eksponen, kalau ada A kali B dipangkatkan N, semua yang ada di dalam kurung ini harus kena pangkat gitu kan. A pangkat N, B pangkat N. Nah, maka yang ini semua yang ada di dalam kurung ini harus dipangkatkan 1/3. Lalu ingat juga sifat eksponen, bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi pangkatnya itu kita kalikan ya. Nah, ini 3 pangkat 1/3. Kemudian X-nya, X pangkat 6 dipangkatkan 1/3 menjadi X pangkat 6 kali 1/3. Berapa? 6/3. Atau 6/3 itu sama aja dengan 2 gitu kan. Lalu Y pangkat 1/3. Nah, sekarang teman-teman perhatikan di sini ada yang pangkatnya sama, yaitu 3 pangkat 1/3 dan Y pangkat 1/3. Kita tulis dulu yang pangkatnya beda ya, X kuadrat, lalu yang pangkatnya sama ini kita tulis di dalam kurung 3Y pangkatnya 1/3. Paham ya? Nah, sekarang kita ubah ke bentuk akar. Jadi X kuadrat ini kan pangkat rasional kan, jadi kita tulis akar, indeksnya berapa?
Penyebut pada pangkatnya di sini 3. Lalu di dalam akarnya itu adalah 3Y. Seperti ini teman-teman. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk keempat atau soal keempat. A tambah B dipangkatkan setengah. Nah, ini langsung aja kita ubah ke bentuk akar. Indeksnya berapa? Di sini 2 kan. 2 A tambah B pangkat 1. A tambah B untuk pangkat 1 ini pangkatnya nggak usah ditulis teman-teman. Begitu juga indeks. Kalau indeksnya 2 itu indeksnya nggak usah ditulis ya. Jadi indeksnya kita hapus, pangkatnya juga kita hapus. Jadi bisa kita nyatakan seperti ini ya. Oke, sekali lagi pangkat 1 itu pangkatnya nggak usah ditulis. Lalu pada bentuk akar kalau indeksnya 2 itu indeksnya nggak usah ditulis. Jelas ya? Oke, sekarang kita coba balik prosesnya. Gimana kalau kita mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat? Contohnya, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat. Kita akan ubah bentuk akar ini ke bentuk pangkat. Yang pertama, lihat X ini nggak ada pangkatnya kan? Kalau nggak ada pangkatnya itu berarti pangkat 1. Lalu indeksnya juga nggak ditulis. Berarti kalau nggak ditulis indeksnya berapa coba? Jelas indeksnya adalah 2. Jadi kalau kita nyatakan ke bentuk pangkat, ini bisa kita tulis X pangkat 1/2. Gampang kan? Oke. Sekarang soal kedua, akar pangkat 3 dari 27M². Kalau saya kasih pangkat, ini berarti kan pangkat 1, ya enggak? Jadi bisa kita tulis 27M² pangkat 1/3. Nah, 27 bisa nggak dinyatakan sebagai pangkat? Ayo, berapa pangkat berapa? 27. Ya, jelas, 3 pangkat 3 kan? Lalu M². Lalu dipangkatkan 1/3. Nah, ini kan pangkat 1/3. Jadi semua yang ada di dalam kurung ini harus kita pangkatkan 1/3. 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1/3. Pangkatnya kita kalikan. 3 kali 1/3 itu 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Lalu M-nya, M² dipangkatkan 1/3 menjadi M pangkat 2 kali 1/3, 2/3. Seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Y² kali akar pangkat 3 dari Y pangkat 5. Y² yang kita tulis. Lalu akar pangkat 3 dari Y pangkat 5 menjadi Y pangkat 5/3. Gitu. Ingat ada sifat eksponen, kalau perkalian bilangan berpangkat yang basisnya sama, itu pangkatnya kita tambah, gitu kan. Nah, agar ini bisa dijumlahkan, maka ini kita ubah ke bentuk pecahan dulu teman-teman. Y pangkat 2, pecahan yang penyebutnya sama ya. 2 ini sama aja dengan berapa per 3? Ayo, 2 itu sama dengan 6/3, ya enggak? Jadi 2-nya kita nyatakan menjadi 6/3 biar penyebutnya sama dengan ini. Lalu kali Y pangkat 5/3. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Jadi Y pangkat 6/3 ditambah 5/3, 11/3. Gampang kan? Oke, soal terakhir. Akar pangkat 5 dari X pangkat negatif 2. Ini sama dengan X pangkat negatif 2/5. Negatif 2/5. Nah, sampai sini selesai. Tapi kalau mau teman-teman ubah, ini masih bisa diubah. Kita nyatakan X pangkat negatif 1 dipangkatkan 2/5. Gini juga boleh kan? X pangkat negatif 1 itu sama dengan 1/X pangkat 2/5. Nah, seperti ini juga bisa, oke? Atau mau langsung juga dari sini, langsung teman-teman tulis menjadi 1/X pangkat 2/5 juga bisa. Kalau pilihan ganda ini menyesuaikan dengan opsi jawabannya. Oke, jelas ya? Itu bagaimana hubungan bilangan pangkat dan akar. Jadi teman-teman harus bisa bagaimana merubah pangkat rasional menjadi bentuk akar, begitu juga sebaliknya, bentuk akar menjadi bentuk pangkat rasional. Oke, sekarang kita lanjut submateri berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar itu dapat dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis, teman-teman. Ya, jadi kalau akarnya gak sejenis atau akarnya beda, itu gak bisa teman-teman tambahkan, gak bisa dikurangi. Oke, contoh, lihat yang pertama.
4 akar 3 ditambah 2 akar 3. Ini kan akarnya sejenis ya, sama-sama akar 3. Ya teman-teman tinggal tambahkan aja angka yang ada di depan akarnya ini. Jadi 4 tambah 2 berapa? 6 kan? Akarnya 3. Jadi 6 akar 3 gitu. Jadi pastikan akarnya sejenis, baru bisa teman-teman tambah atau teman-teman kurangi. Nah, lihat nomor 2, 5 akar pangkat 3 dari 2 dikurangi 2 akar pangkat 3 dari 2. Ini sejenis nggak? Akar pangkat 3 dari 2, akarnya sejenis nggak? Sejenis ya, sama ya akarnya, berarti ini bisa dikurangi. Tinggal kita kurangi angka yang di depannya. 5 dikurangi 2 itu 3, akarnya tetap akar pangkat 3 dari 2 gitu. Oke. Nah yang ketiga, 3 akar 5 dikurangi akar 20, bisa nggak? Ayo gimana? Gak bisa kan, karena akarnya beda. Ini akar 5, ini akar 20. Tapi seandainya masih bisa kita buat sama teman-teman, kita coba dulu gitu. 3 akar 5, nah akar 20. 20 itu sama dengan berapa coba? 20 itu sama aja dengan 4 kali 5, ya enggak? Akar 4 berapa? 2 kan? Jadi 3 akar 5 dikurangi akar 4 itu 2. 2 dalam akarnya 5. Jadi 3 akar 5 dikurangi 2 akar 5. Nah ini awalnya itu akarnya enggak sejenis, tapi masih bisa kita buat sama. Jadi pastikan kalau teman-teman lihat soal, pikirkan dulu akar yang bedanya bisa dibikin sama enggak gitu. Kalau bisa ya bikin sama dulu baru kita hitung. Nah sekarang akarnya udah sama, 3 akar 5 dikurangi 2 akar 5, sama-sama akar 5. Jadi langsung aja kita kurangi 3 dikurangi 2 berapa? 1. Akarnya akar 5. 1 akar 5, satunya gak usah ditulis ya, langsung aja akar 5. Nah gini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut bahas soal keempat. Akar 2 ditambah akar 7. Ini akarnya sama nggak? Jelas ini akarnya nggak sama ya, nggak sejenis. Tapi kita pikirkan, bisa nggak ini akarnya dibikin sama kayak soal nomor 3? Ayo, akar 2, akar 7, bisa nggak? Jelas nggak bisa ya. Oke. Nah, karena ini akarnya beda, nggak sejenis, dan nggak bisa kita buat sama, jadi untuk soal keempat ini tidak bisa kita sederhanakan. Oke. Tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk akar yang lebih sederhana. Jadi ya udah, ini adalah bentuk paling sederhananya. Oke, jadi kesimpulannya, untuk penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar itu bisa dilakukan apabila bentuk akarnya sejenis. Nah, secara umum kita nyatakan seperti ini. A akar pangkat N dari C ditambah B akar pangkat N dari C. Ya, ini kan sejenis. Maka kita tinggal menjumlahkan angka yang di depannya. A tambah B, akarnya itu tetap akar pangkat N dari C. Begitu juga untuk pengurangan, A akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C, itu tinggal kita hitung angka yang ada di depan akarnya. A dikurangi B, akarnya tetap akar pangkat N dari C. Nah secara umum kita tulis seperti ini. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian. Oh ya, ini ada syaratnya ya. A, B itu anggota bilangan real, sementara yang ada di dalam akarnya di sini C itu bilangan real positif. Oke, sekarang kita lanjut ke perkalian. Perkalian bentuk akar, langsung aja kita bahas contoh ya. Nah, untuk perkalian itu beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian itu nggak harus sejenis ya. Contohnya soal nomor 1. Akar 3 kali akar 2 ini enggak sejenis, jelas. Ini caranya gimana? Teman-teman tinggal kalikan aja yang ada di dalam akarnya. 3 kali 2, 6. Akar 3 kali akar 2, ya jelas, akar 6. Lalu soal kedua, 2 akar 5 kali 3 akar 2, gimana? Nah pertama teman-teman kalikan yang ada di luar akarnya. 2 kali 3, 6. Lalu akarnya juga sama dikalikan. Akar 5 kali akar 2 itu akar 10. Oke. Sekarang soal ketiga, akar 3 kali 2 akar 6. Ini gimana gak ada angkanya? Kalau gak ada angkanya itu artinya di depannya itu 1. 1 kali 2, 2. Akar 3 kali akar 6, akar 18. Oh ya, akar 18 bisa disederhanakan gak? Bisa ya. 18 itu kan sama aja dengan 9 kali 2, ya enggak? Akar 9 berapa? Akar 9 itu 3 teman-teman. Jadi 2, akar 9 itu 3, lalu di dalam akarnya itu tinggal 2. 2 kali 3 akar 2 itu 6 akar 2, gini. Lalu yang keempat, akar 7 kali akar 7 itu kan akar 49. Akar 49 berapa?
7 kan. Nah kayak gini. Jadi kalau teman-teman menemukan perkalian akar sejenis kayak gini yang angkanya sama, ya tinggal kita hilangkan akarnya aja. Akar 7 kali akar 7, 7. Atau misalnya akar 5 kali akar 5, berapa? Ya jelas ini 5. Akar 6 kali akar 6, 6 gitu. Ya, jadi kalau angkanya sama, lalu di sini indeksnya 2, indeks gak ditulis itu kan 2. Ya, teman-teman tinggal hilangkan akarnya. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya, untuk perkalian akarnya gak harus sejenis, ya. Akarnya beda jenis juga bisa. Akar C kali akar D itu sama dengan akar CD. A akar C kali B akar D, A kali B akar C kali akar D. Jadi AB akar CD. Lalu untuk perkalian akar sejenis seperti ini, akar C kali akar C nilainya adalah C. Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara merasionalkan penyebut bentuk akar. Jadi kalau bentuk akar dia berperan sebagai penyebut pada suatu pecahan, itu dikatakan sebagai penyebut irasional, ya. Nah, cara merasionalkannya, yang pertama kita bahas bentuk paling sederhana dulu, yaitu pecahan bentuk A per akar B. Untuk merasionalkan bentuk seperti ini, caranya sangat sederhana. Teman-teman tinggal kalikan aja dengan akar B per akar B. Contoh, rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. Yang pertama 3 per akar 2. Teman-teman lihat aja akar di sini, akar 2. Ya kita kalikan aja dengan akar 2 per akar 2 gitu. Ingat perkalian pecahan itu atas kali atas, bawah kali bawah ya. 3 kali akar 2 berapa? 3 akar 2. Lalu yang bawah akar 2 kali akar 2. Ingat perkalian yang tadi kita pelajari, kalau akarnya sejenis, akarnya kita hilangkan. Akar 2 kali akar 2 itu sama dengan 2. Jadi 3 akar 2 per 2. Atau bisa kita tulis menjadi 3 per 2 akar 2. Nah, lihat penyebutnya sekarang rasional kan? Oke, kita lanjut soal kedua. 2 per 3 akar 5 gimana? Kita kalikan dengan akarnya aja teman-teman. Ambilnya akar 5. Gak usah 3 akar 5 per 3 akar 5. Ambil akarnya aja ya. Akar 5 per akar 5 gini. 2 kali akar 5 itu 2 akar 5. Yang bawahnya 3 akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 kan 5. 5 kali 3 itu 15. Jadi 2 per 15 akar 5. Oke. Nah, kita bahas soal terakhir pada bentuk ini. Akar 2 per akar 3 gimana? Ingat, lihat penyebutnya aja, akar 3 ya. Jadi kita kali dengan akar 3 per akar 3. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Akar 3 kali akar 3 itu 3 gitu. Jadi bisa kita tulis 1 per 3 akar 6. Gampang kan? Oke, sekarang kita coba bentuk kedua. Bentuk pecahan A per B tambah akar C atau A per B dikurangi akar C. Nah, penyebutnya tidak sesederhana yang tadi ya. Untuk merasionalkan bentuk ini, kita kalikan dengan bentuk sekawan. Bentuk sekawan dari B tambah akar C itu adalah B dikurangi akar C. Jadi kita balik aja tandanya teman-teman. Kalau plus berarti bentuk sekawannya di sini adalah min gitu. Sebaliknya, kalau di sini minus berarti bentuk sekawannya itu adalah plus. Catat ya. Nah, contoh. Rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. 3 per 1 tambah akar 2. Kita kali gimana? Bentuk sekawan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 1 tambah akar 2. Sekawannya adalah 1 min akar 2 per 1 min akar 2 gitu. Jadi kita peroleh 3 kali 1 min akar 2 per, nah bawahnya ini kita kalikan 1 tambah akar 2 kali 1 min akar 2. Ingat aljabar, A tambah B kali A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Anggap ini A nya, ini B nya. Ini A, ini B. Menjadi A kuadrat min B kuadrat. Berarti A nya kan 1. 1 kuadrat dikurangi akar 2 dikuadratkan itu 2. Sama dengan 3 kali 1 3. 3 kali min akar 2 min 3 akar 2 per, ini kan 1. 1 dikurangi 2 itu negatif 1. 3 dibagi negatif 1 itu negatif 3. Min 3 akar 2 dibagi min 1 itu jadi plus 3 akar 2. Seperti ini.
Jelas ya? Oke, soal kedua. 5/3 min akar 2. Kita kalikan bentuk sekawan. Sekawan dari 3 min akar 2 itu adalah 3 plus akar 2 per 3 plus akar 2. 5 kali 3 langsung aja ya. 5 kali 3 15 ditambah 5 kali akar 2 5 akar 2. Penyebutnya A min B kali A plus B, pakai aljabar ini lagi, A kuadrat min B kuadrat. Di sini A nya 3, B nya akar 2. 3 dikuadratkan 9 min akar 2 dikuadratkan 2. Jadi kita peroleh 15 tambah 5 akar 2 per 9 dikurangi 2 itu 7. Seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut bentuk ketiga. Bentuk ketiga, pecahan berbentuk A per akar B tambah akar C atau A per akar B dikurangi akar C. Ini sebenarnya caranya sama aja dengan bentuk kedua tadi. Kita kalikan dengan bentuk sekawan. Sekawan dari akar B tambah akar C adalah akar B min akar C, dan sebaliknya sekawan dari akar B min akar C adalah akar B tambah akar C. Ingat, sekawannya tinggal kita ubah operasi di sini ya. Kalau tambah sekawannya berarti kurang, kalau kurang berarti sekawannya adalah tambah. Contoh. Rasionalkan penyebut pecahan-pecahan berikut. 3 per akar 5 tambah akar 2 kita kali dengan sekawannya berarti akar 5 min akar 2 per akar 5 min akar 2. 3 kali akar 5 3 akar 5, 3 kali min akar 2 min 3 akar 2. Bawahnya A plus B kali A min B itu A kuadrat min B kuadrat. Akar 5 dikuadratkan 5, akar 2 dikuadratkan 2 gitu. 3 akar 5 min 3 akar 2 per 3. 3 akar 5 dibagi 3 itu akar 5. 3 akar 2 dibagi 3 itu akar 2 min akar 2. Seperti ini. Oke, sekarang kita bahas soal terakhir ya. Ini benar-benar terakhir pada video kali ini. Akar 2 dibagi akar 3 min akar 2. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Akar 3 karena di sini min kan, berarti jadi plus. Plus akar 2 per akar 3 plus akar 2. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Lalu ditambah akar 2 kali akar 2 itu positif 2. Per bawahnya A min B kali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat, dimana A nya akar 3, B nya akar 2. Jadi akar 3 dikuadratkan 3 dikurangi akar 2 dikuadratkan 2. Akar 6 ditambah 2 per 3 dikurangi 2 itu 1. Jadi kita peroleh akar 6 tambah 2. Oke teman-teman, itulah yang bisa saya bahas pada video kali ini, video bagian ketiga. Ya, materinya simpel, kita hanya mengulang materi kelas 9. Oh ya, seperti biasa, bagi teman-teman yang ingin belajar bersama kita, silakan gabung dengan bimbel online MATLAB Academy. Silakan hubungi nomor berikut ini. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Denny Handayani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.